Aku pernah bekerja sebagai relawan di sebuah panti asuhan tua yang terletak di pinggiran desa, jauh dari jalan utama, tersembunyi di balik pepohonan besar dan kabut yang nyaris tak pernah menghilang. Nama tempat itu adalah Panti Asuhan Cahaya Senja. Bangunannya 2 lantai, seluruhnya dari kayu tua yang mulai keropos. Pintu dan jendelanya selalu berderit seperti mengeluh, seolah ingin menyampaikan sesuatu namun tak bisa berkata-kata. Ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di sana, aku merasa sesuatu mengawasiku dari jendela lantai 2. Tapi saat kuperiksa, hanya ada tirai yang sedikit bergerak. Mungkin angin, mungkin tidak. Aku ditugaskan 2 minggu di sana, membantu merapikan arsip lama, mengurus keperluan dapur, dan tentu saja menemani anak-anak. Tapi sejak hari pertama, aku merasa ada yang ganjil. Anak-anak di sana hanya 7 orang, dan mereka semua terlalu diam. Tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang tertawa keras. Mereka bermain, tapi seperti sedang menjalani peran dalam drama. Anak yang paling tua bernama Raka. Usianya sekitar 12 tahun. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan di lehernya ada bekas luka panjang yang sudah memudar, seperti bekas lilitan tali atau kawat, tapi tak ada satupun catatan medis mengenai luka itu. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama setiap hari, seperti seragam. Setiap pagi, mereka akan duduk rapi di ruang tengah dan menunggu sesuatu. Tapi aku tidak pernah tahu apa. Suatu malam, saat semua sudah tidur, aku terbangun karena mendengar suara dari lantai atas. Suara langkah kecil, lalu nyanyian pelan, sumbang, seperti suara rekaman rusak. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Aku membuka pintu dan keluar dari kamar. Lorong gelap dan sepi. Nyanyian itu datang dari arah loteng. Tangga menuju loteng dikunci dengan rantai, tapi rantai itu berkarat dan longgar. Aku dorong sedikit dan pintunya terbuka. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyerbu wajahku. Di dalam gelap, hanya cahaya rembulan dari celah atap yang menerangi ruangan. Ada boneka tua, mobil-mobilan kayu, dan sebuah foto besar tergantung di dinding. Foto itu hitam putih, agak pudar, menampilkan 12 anak berdiri rapi. 5 wajah disilang dengan tinta merah. Sisanya 7 anak yang masih ada di panti sekarang. Tapi wajah mereka di foto itu tidak berubah sama sekali. Sama persis dengan yang kulihat sekarang. Di pojok foto ada tulisan tangan kecil yang diadopsi tidak pernah kembali, yang tetap tinggal abadi. Aku mundur perlahan. Jantungku berdetak tak beraturan. Tapi saat aku hendak keluar, ku dengar suara langkah kaki dari balik tangga. Seseorang atau sesuatu sedang naik. Aku bersembunyi di balik tumpukan barang. Nafasku tertahan. Dari celah antara rak dan tumpukan kain, kulihat sosok Raka naik pelan. Matanya hitam, wajahnya datar. Dia berdiri di tengah ruangan, menghadap ke arah tempat aku bersembunyi. Lalu dia sudah, lihat ya, suara itu bukan seperti suara anak-anak. Terlalu datar, terlalu dingin. Kamu jangan buka pintu itu lagi. Raka membalikkan badan dan turun. Tapi sebelum pintu loteng tertutup, dia berbisik, kalau kamu dengar suara dari balik lemari, jangan buka. Malam itu aku tidak tidur. Dan keesokan paginya, aku merasa semuanya semakin aneh. Anak-anak menatapku seperti tahu aku sudah melihat yang seharusnya tak kulihat. Dan lebih anehnya lagi, ketika aku memeriksa data arsip anak, semua catatan tentang mereka berhenti di tahun ke-1996. Padahal mereka masih kecil, masih 8, 9, 10 tahun. Aku bertanya pada kepala panti. Bu Ratri, seorang wanita tua yang berjalan pelan dan hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Wajahnya seperti selalu tersenyum, tapi dingin, jauh dari kesan keibuan. Kenapa catatan mereka berhenti di tahun 1996? Dia menjawab pelan, anak-anak kami. Tidak seperti anak-anak lain. Aku hampir bertanya lebih jauh, tapi pandangan matanya membuatku mengurungkan niat. Dia
memandangku, seperti tahu bahwa aku tak akan kemana-mana. Malam itu lebih menyeramkan, karena sekitar jam 3 pagi, aku mendengar suara. Bukan nyanyian, tapi bisikan dari dalam lemari. Ikut kami. Sini, buka. Aku hampir membuka pintu lemari itu, tapi entah kenapa, kakiku tak bisa bergerak. Mataku justru menatap lurus ke dinding. Dan di sana, bayangan 7 anak muncul satu persatu. Mereka berdiri mengelilingi tempat tidurku. Mataku terbuka, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dan satu suara terakhir terdengar. Kamu yang kami tunggu. Pagi berikutnya, aku memutuskan kabur. Kupaksa mobilku menyala, tapi mesinnya mati total. Bahkan saat mencoba jalan kaki keluar, aku merasa seperti berputar di tempat yang sama. Kabut menebal. Suara aneh seperti langkah kaki mengikuti dari belakang. Aku kembali ke panti. Semi sepi. Tidak ada anak-anak. Tidak ada suara. Aku bergegas ke ruang arsip. Di sana, kutemukan sebuah buku tua, disembunyikan di balik tumpukan dokumen. Buku itu tidak diketik, melainkan ditulis tangan dengan tinta merah. Isinya adalah catatan harian relawan, seseorang yang pernah mengabdi di panti ini tahun ke-1996. Halaman terakhir menulis, anak-anak tidak bertambah tua. Aku lihat sendiri. Mereka memakan roh orang-orang yang ingin membawa mereka keluar dari tempat ini. Aku satu-satunya yang sadar. Tapi aku juga sudah terlalu lama tinggal di sini. Aku mulai berubah. Tertanda Raka. Tubuhku lemas. Raka adalah anak yang sama yang sekarang ada di panti ini. 29 tahun lalu dia sudah ada di sini. Dan sekarang masih seperti anak usia 12. Aku menuju kamar Bu Ratri untuk menuntut penjelasan. Tapi kamarnya kosong. Hanya ada cermin besar, pecah di sudut-sudutnya. Dan di tengah cermin itu tertulis dengan jari. Kamu tinggal di sini. Sekarang, saat ku tatap pantulan diriku di cermin itu, aku bukan lagi aku. Wajahku tampak muda, lebih muda dari biasanya. Mataku agak cekung, kulitku pucat. Terdengar suara langkah kecil dari belakangku. 7 anak itu sudah berdiri di pintu kamar. Mereka tersenyum, tapi senyum mereka kosong. Tidak ada kegembiraan, hanya "Kigel apa? Kamu akan gantikan yang terakhir," kata salah satu dari mereka, yang dulu membuka pintu lemari dan tak pernah keluar lagi. Aku mundur, mencoba lari, tapi tubuhku lemas. Semua ruangan menjadi gelap, dan satu-satunya cahaya berasal dari lemari yang kini terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar sosok anak kecil. Wajahnya rusak, seperti dibakar sebagian, tapi mulutnya terus bernyanyi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Suaranya sumbang dan matanya kosong. Dia mendekat, tangan kecilnya menyentuh tanganku, dan tiba-tiba aku merasa terhisap ke dalam ruang yang sempit, dingin, gelap. Lemari itu seperti memakan kesadaranku, dan sebelum semuanya benar-benar gelap, aku mendengar suara Bu Ratri. "Selamat datang di cahaya senja. Sekarang, kamulah bagian dari mereka."